Sementara di Sintang, Kalimantan Barat, banjir juga membuat aktivitas warga terganggu. Ojek sampan pun menjadi transportasi yang diandalkan oleh warga. Ojek sampan berguna bagi warga yang mengalami sakit dan harus segera mendapatkan perawatan ke rumah sakit. Tarif ojek sampan bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 jika bersama kendaraan bermotor. Dan salah satu pengguna jasa ojek sampan adalah tenaga kesehatan rumah sakit Ade Muhammad Jun Sintang. Ia menambahkan saat ini kondisi rumah sakit masih normal, tidak ada penambahan pasien sakit yang signifikan akibat banjir. Ya, kita kembali mengundang kewaspadaan dari kita semua untuk cuaca yang cukup buruk yang sudah sejak awal sebelum kita masuk bahkan ke musim penghujan ya, Tim. BMKG sudah mengingatkan situasi-situasi ini untuk kemudian kita waspadai, terutama Anda yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin selama ini sering terjadi banjir, mungkin juga tanah longsor. Ini yang harus kita waspadai dari informasi-informasi yang tadi. Baik, sekarang kami akan lanjutkan dengan informasi masih berkaitan dengan banjir. Nah, seluas apa banjir mengenai Kabupaten Sintang tadi di Kalimantan? Sudah ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi yang akan melaporkan situasi di sana. Samsul, selamat pagi. Banjir sudah memasuki hari ke-21 dalam hitungan kita ketika memantau banjir di sana. Seperti terlihat di belakang Anda ini, bisa dijelaskan banjir makin meluas, tetap atau mungkin sudah ada bagian daerah-daerah yang sudah surut? Silakan Samsul. Baik, Bayu dan juga saudara rekan untuk kondisi banjir di Kabupaten Sintang dan itu apa surut ya sudah ada. Hujan masih mengguyur Kabupaten Sintang, kemudian juga debit air di Kabupaten juga terus meningkat. Namun ada beberapa daerah itu sudah mulai surut. Namun di Kabupaten Sintang ini seperti Melawi itu sudah ada yang mulai surut. Sehingga di Kabupaten Melawi ini masih tergenang banjir karena luapan dari Sungai Melawi dan masuk ke Sungai Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang, Mas Bayu. Kemudian juga berdasarkan pernyataan Gubernur Kalimantan Barat bahwa selain dari penyebab banjir ini, selain dari kondisi cuaca ekstrim di mana dampak La Nina, juga karena adanya pendangkalan sungai di Kapuas ini akibat adanya penambangan peti atau penambang emas ilegal. Selain itu juga adanya penyalahgunaan hutan di Kabupaten Sintang ini, di mana hutan ini justru digunakan untuk menanam sawit dan tidak digunakan sebaik mungkin sehingga banyak hutan-hutan yang gundul di Kabupaten Sintang, Bayu. Itu juga menjadi penyebab banjir dan kali ini adalah banjir terparah di Kabupaten Sintang berdasarkan pernyataan dari Gubernur Kalimantan Barat, Mas Bayu. Ya, Samsul, adakah laporan korban jiwa akibat banjir ini dan juga bagaimana dengan situasi para warga yang harus mengungsi yang sudah hampir 20 hari lebih ini harus berada di pengungsian? Samsul? Untuk korban jiwa sendiri kami masih belum mendapatkan informasi yang valid terkait adanya korban jiwa akibat banjir ini. Namun untuk kondisi korban pengungsian saat ini anak-anak sudah mengalami batuk, demam, dan pilek karena banjir ini cukup lama dan beberapa warga juga tidak hanya berada di pengungsian, tapi juga ada yang mengungsi di rumah-rumah kerabat yang lebih tinggi. Namun ketika banjir mulai meninggi, mereka kembali lagi ke rumah kerabat yang lebih tinggi. Akhirnya berpindah-pindah, itulah yang menyebabkan anak-anak juga harus ikut pindah ke rumah kerabat yang lebih tinggi, yang menyebabkan batuk, pilek terjadi untuk anak-anak di sini. Sehingga sampai detik ini beberapa daerah yang sulit diisolasi juga menjadi kendala untuk penyaluran bantuan bahan pokok kepada warga-warga yang masih bertahan di rumahnya untuk tidak mengungsi, Bayu. Baik. Samsul Hardi, terima kasih laporan Anda mengenai situasi terakhir banjir di Sintang, Kalimantan Barat.